Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi di ritual tiap hari Jumat kita, yaitu nonton Osama Ranking dan ngebahas juga sekaligus. Yah, tidak terasa pak, kita udah nggak nonton Osama Ranking tuh 1 tahun loh, gara-gara delay. Dan setelah 1 tahun berlalu, kita akhirnya bisa lanjutkan lagi ritual ini. So langsung aja, gua nggak mau kena spoiler dan gua pengen langsung nonton. Sampai berjumpa ketika gua udah kelar nonton. Bye-bye. Ini beneran episode 12 kan? Kok baru mulai kayaknya diulang dulu nih. Oh ya episode 12. Berarti baru dimulai kita dapat recap bentar. Musiknya bagus loh. Aduh, gue seneng banget sumpah. Ini kayak lagi nonton Otome Game. Musiknya kayak gini juga nih Otome Game nih yang bikin bagus. Dimas. Ya betulan nih, berarti recap dulu nih. Cuma ayolah gimana ya, ini delaynya cuma seminggu loh, masa di recap lagi sih. Kecuali kalau delaynya sebulan 2 bulan baru bikin episode recap mah oke aja. Ini seminggu loh, kita masih ingat kok ceritanya. Nah ini baru masuk nih. Anjir. Wih, opening doang nih pak. Gila. Wah anjir, Mushoku Tensei kalah pak. Sabar. Itu, aduh siapa namanya? Miranjo berteman sama iblis. Gila. Anjir. Aduh, gue kayak ingat openingnya apa ya? Jujutsu Kaisen. Openingnya Jujutsu Kaisen kayak gini nih. Anjir. Baik. Anjir, gue mau menangis kali. Bagus sekali, Pak. Bagus sekali, Ale. Opening doang itu padahal. Gila. Wih, bagus banget, sumpah. Astaga. Itu tadi ada detail loh. Waktu di atas kuda. Itu kan si Kage ngomong sama Kesatria Hades. Nah, Kesatria Hades itu kan mulutnya ketutup sama helm, jadi nggak bisa dibaca pergerakan bibirnya sama si Boji. Makanya Boji tuh minta tolong ke Kage tadi buat diterjemahin. Wah, itu detail loh tadi tuh. Ini juga bagus nih cara dia menarasikan kondisi saat ini dengan cara Kage ngejelasinnya ke Boji. Wah, bagus banget nih narasinya. Kayak gini nih, Saihate no Paladin itu harusnya niru kayak gini. Jangan apa-apa serba monolog. Dikit-dikit monolog. Gini bagus nih. Nah, ini juga yang pertanyaan yang sama nih dengan di pembahasan kita kemarin nih. Ngapain Miranjo suruh mereka hancurin negara? Padahal ini negara pengen dalam tanda kutip ya punyanya Miranjo saat ini loh. Kalau nggak salah tuh berlian salah satu benda terkeras kan. Jadi wajar aja, jadi masuk akal banget sih. Jadi masuk akal banget kalau Miranjo bilang dia nggak akan kenapa-napa. Wah anjir, kudanya kayak gitu bentuknya. Saat aku mengundurkan diri itu, apa jangan-jangan Despa tuh mantan Kesatria Hades ya? Makanya dia dihormati sama Kesatria Hades yang lain.
Jadi bison. Apakah bakal langsung bertarung? Oh iya bener nih. Gigantes lawan Derusi seperti yang ada di PV kemarin tuh. Belum apa-apa sudah kalah 1 loh. Hancurkan gerbang Istana Hades. Hah? Nggak salah translate tuh. Habis, kenapa nih? Kubunya Dimas gak tau lagi ngapain padahal pemimpinnya Daka. Gak jelas Dimas tuh. Itu tadi translate-nya dia ngajak si Dokul untuk ngehancurin gerbang Istana Hades. Atau ngehancurin gerbang Hades. Lah, gerbang Hades yang mana gerbang Hades? Apa dia mau ke itu tempatnya Desha? Itu raja yang diketemuin Boji pas mau masuk perangkap Doribang. Rajanya muncul lagi. Coba gue cek ulang ya. Itu yang di flashbacknya si itu kan, si raja yang meninggoy di awal-awal tadi. Mana dia? Dari mata mirip, kumis mirip, bentuk wajah mirip. Oh iya, benar tuh. Itu si Raja Hutan tuh. Apa dia jadi gila gara-gara dia ngebantai kerajaannya sendiri ya? Kalau dilihat dari flashback ya. Raja Hutan lebih kurus. Ya kalau orang hidup di hutan pasti kurus, bro. Itu pergi bareng panitia Osama Ranking Bang. Mungkin ngambil artefak tapi harus hancurin kerajaannya sendiri. Gerbang kerajaan Hades itu gerbang dunia bawah, Bang. Nah, itu yang bikin gue bingung ya. Kalau memang misinya siapa namanya? Dimas buat ngehancurin gerbang dunia bawah. Lalu kenapa dia masih standby di dekat kerajaan, bukan standby di dekat gerbang? Nah, itu yang bikin gue bingung tuh. Di openingnya dilatih raja-raja pakai topeng. Aneh penasaran tuh raja-raja ntar di gimana ceritanya. Nah itu tuh, itu banyak banget loh mau diceritain. Tuh ini kayaknya tuh plot di kerajaannya Bose itu bakal sebentar doang. Palingan 4 atau 5 episode. Setelah itu bakal fokus keluar lagi. Karena kan di situ diceritain tentang flashbacknya si Miranjo dengan si iblis kecil, yang kemungkinan ini balik lagi ke teori awal nih, kalau sebenarnya iblis ini yang jahat nih, dan ternyata mungkin aja Miranjo tuh dikendalikan atau diatur sama si iblis. Nah ini mulai muncul asumsi baru nih. Bosnya kok lemah, Bang? Bukan lemah, dia nggak melawan malah. Kan dari episode sebelumnya itu kan udah dikasih tahu nih kalau bos punya rencana, tapi nggak tahu kita rencananya apa. Kemungkinan alasan kenapa dia mengalah di sini atau tidak melawan ya karena itu bagian dari rencananya. Di openingnya masih banyak raja-raja dari tempat lain, soalnya di akhir opening diperlihatkan tempat lain seperti Gurun Pasir dan lain-lain. Iya, jadi kemungkinan besar cerita di kerajaan ini sebentar aja nih. Paling mentok-mentok 6 episode deh. 6 episode setelah itu bakal nyeritain tentang para raja itu tuh, apa hubungannya dengan si Boji saat ini. Aneh cuma mikir itu raja 10 besar ke bawah tapi belum diliatin mukanya. Masuk akal, bisa juga. Biasanya kalau karakter yang belum diliatin itu emang mukanya ditutupin. Kunci komedi ada di Despa sama Dimas. Masuk akal sih. Kalau misalnya gerbang Hades yang dimaksud Dimas tuh adalah gerbang yang ada di bawah kerajaannya Bose, itu masuk akal banget. Kenapa di PV Dimas bisa ketemu sama Boji dan pertemuan mereka itu ada di ruang bawah tanah loh. Nah itu masuk akal tuh. Kenapa Dimas bisa ketemu Boji di sana? Apakah rencananya buat nyiapin panggung buat si Boji jadi raja, biar rakyat bisa percaya dengan iming-iming penyelamatan kerajaan? Plot yang menarik.
Pertarungan akhir mungkin Boji lawan Bose. Miranjo sengaja manggil musuh untuk nguras stamina si Boji. Baru setelah Boji kelelahan baru lawan Bose. Bose pengen nyoba ngalahin Boji. I don't think so ya masalah itu ya. Gue gak terlalu yakin sih. Karena ujung-ujungnya gue yakin si Boji itu cuma bakal ngelawan si pedang Hades doang. Selebihnya sih gak bakal dilawan. Karena kan kita lihat tuh Bebin akhirnya masuk ke dalam permainan nih setelah AFK. Nah itu kemungkinan dia bakal ngelawan salah satu dari para penjahat. Nah di sini Derusi lagi ketemu sama Gigantes. Nah itu berarti Derusi yang bakal ngurus si Gigantes. Nah itu si raja yang tadi jatuh tuh yang dibuang itu kan sepertinya hidup lagi. Nah kemungkinan itu dia bakal balas dendam ke penjahat-penjahat itu lagi. Gitu. Jadi ya ujung-ujungnya palingan Boji cuma kebagian 1 atau 2 musuh doang. Daida AFK nih. Bebin masuk ke arena, Daida AFK. Kalau sengaja nggak melawan apa nggak takut mati? Lihat aja Oken nggak segan-segan. Apa nggak khawatir kalau Daida juga ikutan mati? Gua rasa ya Bose tuh tahu batasan di mana dia bakal mati atau tidak. Jadi walaupun dia mengalah, dia bakal bisa melawan ketika misalnya nyawanya terancam. Cuma kan dia tahu nih pasti kalau nyawanya nggak terancam, ya ngapain gua melawan? Ini masih bagian dari rencana nih. Yang udah baca manganya bocorin dong. Janganlah, gue bakal blok. Yang bilang Osama ranking gampang ketebak bapak kau Dimas. Nah itu tuh, kemarin ada yang komen tuh, alah bang, ngapain lu bikin pembahasan-pembahasan kayak gini, lu sok-sok nebak, ceritanya gampang ketebak. Pret, bapakmu gampang ketebak. Sejak kapan kita mengira kalau Miranjo ada 2? Hah? Siapa yang bisa nebak? Bapak kau tuh yang bisa nebak. Kenapa di OP iblis kecil kelihatan masih baik? Apa sih iblis cuma bantu Miranjo balas dendam sebagai teman masa kecilnya? Kalau di opening ya, iblis kecil tuh kayaknya cewek deh. Cuma pas udah jadi dewasa itu berubah jadi iblis cowok loh. Jadi kemungkinan itu 2 iblis yang berbeda. Kalau gue lihat ya, itu dari pakaiannya sih kayak iblis cewek. Raja-rajanya mulai ditunjukin, makin penasaran. Nah ini jadi pertanyaan sih, kenapa Despa harus ikutan datang ke kerajaan itu coba? Untuk apa? Apa yang dibutuhkan dari sekedar kecerdasannya Despa untuk ngelawan musuh loh? Itu Despa join war. Duh, itu nggak ketebak loh. Maksudnya apa coba? Despa disuruh datang ke sana buat ikut ke konflik di kerajaannya Bose demi digunakan kecerdasannya buat apa? Ini sih udah bukan urusan politik lagi, Pak. Ini udah perang ini. Kalau politik sih mungkin masih berguna tuh kecerdasannya si Despa. Tapi ini lagi perang loh. Ini siap-siap mau baku hantam nih. Despa dan kudanya. Kalau diingat lagi bikin ketawa. Itu bukan kuda, itu bison. Model kayak begitu tuh bison tuh. Yang jadi raja tadi masih hidup nggak bang? Kok tangannya gerak? Kemungkinan masih hidup ya. Kalau tangan gerak itu udah pasti masih hidup itu. Itu logiknya anime tuh gitu tuh. Selama masih ada gerak-gerik itu kemungkinan besar masih hidup. Cuma yang gua nggak expect ya, waktu si yang pedang Hades nyerang si raja, aduh gua nggak hafal namanya. Siapa namanya? Kingbo. Nyerang si Kingbo itu gua sempat ngira kalau lengannya Kingbo tuh bakal lepas loh. Ternyata cuma berdarah doang. Artinya yang dia serang tuh cuma saraf doang tuh. Wah, ngeri loh. Kalau dipikir-pikir ya, cara bertarungnya Hades berarti mirip dengan Boji loh. Boji kan nyerang saraf dengan pedang akupunturnya. Nah, si pedang Hades ini juga nyerang saraf tapi pakai pedang biasa. Gak sampai motong. Sama loh dengan itu Boji cara bertarungnya. Cuma Boji kan tipe nusuk, sedangkan si Kingbone Oken, si pedang Hades nih nebas. Itu si Despa kayaknya mantan ketua kesatria Hades. Iya, kemungkinan besar ya. Ini bakal jadi masuk akal banget karena di episode 11 kemarin itu kan si kesatria Hades semua hormat banget tuh sama Despa. Baru tadi Despa tuh bilang kalau dia dulu pernah, kalau dia tuh meninggalkan kudanya sebelum pergi dari istana atau gimana gitu. Jadi kemungkinan dia dulu tuh salah satu orang yang cukup penting di kerajaan, atau mungkin dia juga bagian dari itu kesatria Hades, atau bahkan mungkin ketuanya, hingga akhirnya dia turun dari tahta dan keluar dari kerajaan dan memilih hidup di kota. Kan penjahat-penjahat itu penjahat terkuat, tapi bisa dipenjara. Mungkin mereka bisa dipenjara karena kepintarannya Despa.
Wah itu Despo udah kayak wah banget loh tuh kalau misalnya bener ya. Dan ini semakin memperkuat kemungkinan kalau Despo bakalan mati sih. Orang-orang yang diceritain kuat banget tuh biasanya tuh dapat death flag loh di cerita-cerita shonen. Nantilah kita bahas openingnya aja biar kalian bisa sama-sama lihat. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua bahas untuk episode 12-nya ya. Nggak banyak lah yang gue bisa bahas. Ini masih kayak setup untuk kedepannya lagi nih. Jadi kita belum bisa berteori lebih jauh karena masih sekedar setup nih. Kita nggak tahu lagi nih apa yang mau dibahas ya. Palingan kita cuma bahas opening-openingnya aja nih sampai akhirnya nanti satu persatu jadi kenyataan. So, sampai jumpa di ritual kita minggu depan setiap hari Jumat. Bye-bye guys. Oh ya, buat yang nanya ya, Bang, kapan sih live streaming Osama Ranking? Kemungkinan sekarang live Osama Ranking itu selalu jam 8. Jadi, kalau belum jam 8 jangan DM gua. Bang, nggak jadi live ya? Jadi, tapi jam 8, Bro. Bukan jam 5 lagi. Karena kalau gua live jam 5 itu berdekatan dengan maghrib. Kan gak enak. Oke? Sampai jumpa di ritual minggu depan. Bye-bye, guys.